Selamat siang pemirsa, Klasik News kembali hadir di sela-sela aktivitas adat. Bersama saya, Hilda Himatul Ulia dan rekan-rekan saya. Saya Nesya Felicia Stefani. Saya Hilma Noviana Leilatul Husna. Yang akan memberikan berita-berita yang teraktual dan terfaktual untuk Anda. Pemirsa, telah terjadi kerusakan pada Jalan Raya Tayu Puncul, tepatnya di Desa Bakalan, yang dikarenakan kondisi jalan yang sudah tidak layak dilalui. Jalan tersebut juga merupakan jalan utama bagi warga Kecamatan Dukoseti. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai situasi terkini di lapangan, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Muhammad Miftahul Huda, yang berada di lokasi. Baik, juga terhubung dengan saya di lokasi. Bagaimana kondisi di sana? Terima kasih Hilda. Selamat siang pemirsa, saya Muhammad Miftahul Huda. Dan kini saya berada di Jalan Raya Tayu Puncul, tepatnya berada di merupakan jalan yang menghubungkan arah Pati dan Barat. Ini mengalami kerusakan parah. Tidak patut terlihat bergelombang dan mudah. Kondisi jalan yang semakin memburuk mengganggu aktivitas warga sekitar yang sehari-harinya melewati jalan ini. Banyak kendaraan yang terpaksa melambatkan kecepatan kendaraan mereka karena takut terjatuh dan merusak kendaraan mereka. Warga juga mengkhawatirkan soal keselamatan, terutama pada malam hari saat penerangan sangat buruk. Kami akan berbicara langsung dengan warga sekitar yang merasakan langsung kerusakan jalan ini. Terima kasih. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Baik, Ibu, bisakah Ibu menceritakan secara singkat seberapa sering Ibu atau keluarga Ibu mengalami kesulitan akibat jalan seperti ini? Ya itu Mas, setiap mau nyebrang kan motor itu pada pelat, pada ke kanan, pada nggak beraturan wong gunjal terus kecelakaan tuh tergantung. Baik, pertanyaan selanjutnya. Lalu, apakah sudah ada upaya dari pemerintah setempat untuk memperbaiki jalan seperti ini? Ya kemarin ada di tambal becak kayak kecil-kecil gitu, tapi debune malah mengganggu sekitare. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Demikian laporan dan wawancara kami mengenai kondisi jalan rusak di Desa Bakalan. Dia menghubungkan arah Pati dan Juwana. Saya kembalikan studio. Kembali dengan saya di studio. Terima kasih Huda atas laporannya. Semoga pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Pemirsa, berita selanjutnya adalah SPBU yang berada di Desa Bakalan kembali dibuka untuk umum setelah mengalami penutupan selama beberapa bulan akibat kebakaran yang terjadi pada bulan Juli lalu. Kebakaran yang terjadi pada 2 Juli 2024 dini hari tersebut disebabkan korsleting pada mesin mobil jenis Estas yang sedang mengisi bahan bakar. Akibat kebakaran tersebut, 1 unit mobil Estas, 1 motor Honda Scoopy, serta fasilitas SPBU lainnya terbakar habis. Dan juga menewaskan 1 korban, karena terperangkap di dalam mobil saat api mulai membesar, serta menyebabkan kerugian materi sebesar 300 juta. Untuk mengetahui lebih lanjut, sekarang kita terhubung dengan rekan kami di lokasi yaitu Naila Rofiatun Noviah. Baik, sudah terhubung dengan saya di lokasi. Bagaimana Naila kondisi di sana? Terima kasih Nesya. Selamat siang pemirsa. Saya Naila Rofiatun Noviah. Saat ini saya sedang berada di SPBU Desa Bakalan, Kecamatan Dukoseti, Kabupaten Pati. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada bulan Juli lalu, SPBU ini sempat mengalami kebakaran hebat
yang menyebabkan rusaknya fasilitas SPBU dan serta merenggut nyawa seorang korban. Setelah kejadian tersebut, SPBU ini ditutup sementara untuk proses perbaikan dan evaluasi keselamatan. Setelah beberapa bulan, akhirnya SPBU ini kembali beroperasional. Kami akan mendengarkan langsung pernyataan oleh petugas SPBU mengenai langkah-langkah apa yang diambil setelah kebakaran yang terjadi pada bulan Juli lalu supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Silakan saya menarik Bapak. Bapak siapa? Bapak Ari Bejo. Terima kasih Bang. Bapak Ali, Bapak bukannya SPBU tinggal. Bapak sekarang pasti berdialog. Saya satu malah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, langkah apa yang diambil oleh pengelola SPBU untuk meningkatkan sistem keamanan dalam pengisian bahan bakar kendaraan? Banyak kalau BBM itu harus makin kendaraan makin tidak boleh membawa. Tapi tidak boleh membawa. Kamera tidak boleh membawa. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan terkait operasionalnya kembali ke bakalan. Terima kasih Naila atas laporannya. Pemirsa, krisis air mengancam sejumlah daerah di Indonesia akibat kekeringan yang berkepanjangan berdampak pada masyarakat sekitar. Contohnya di Desa Tunjungrejo, Kecamatan Kargoyoso, Kabupaten Pati, yang dilanda kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Kekeringan tersebut menyebabkan warga desa di Tunjungrejo mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Debit air yang tersisa sangat rendah dan sulit untuk diakses. Untuk mengetahui lebih lanjut, sekarang kita sudah terhubung dengan rekan kami yang berada di lapangan, yaitu Muhammad Ahris Hoiril Tamami. Baik, sudah terhubung saya di lokasi. Silahkan Aril, bagaimana kondisi di sana? Terima kasih, Pak. Selamat pagi, pemirsa. Saya Muhammad Aris Hoiril Tamami melaporkan di Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Kemarau dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan kekeringan di berbagai daerah. Salah satunya di daerah Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Sedikitnya air yang keluar dari sumber mata air ataupun sumur yang mengharuskan warga untuk menunggu air keluar. Info lebih lanjutnya, saya akan berbincang langsung dengan warga yang terkena dampak kekeringan. Permisi Pak, bolehkah saya izin mewawancarai sebentar? Ya silakan. Dengan Bapak siapa? Ambali. Oke, dengan Bapak Ambali. Apakah ini kekeringan yang terburuk selama Bapak untuk di sini? Ya, kekeringan pada tahun 2004 ini saya rasakan paling buruk karena dibanding kemarin yang tahun-tahun yang lalu itu, maka kekeringan itu sumber yang ada di rumah itu masih tercukupi, tidak kesulitan. Tapi sekarang ini air yang ada di rumah itu tidak keluar airnya, sehingga kita mengambil airnya itu kalau waktu malam, kalau siang tidak bisa keluar airnya. Hingga kekeringan pada saat ini saya alami selama saya hidup itu paling buruk ya. Pertanyaan selanjutnya, pada saat kemarau, berapa lama Bapak harus menunggu air itu keluar? Tahun ini kelihatannya itu sangat sulit dicampur, sehingga untuk mencari air itu sangat sehingga sawah maupun tambak saat ini yang ada di desa Brojo itu juga mengalami kekeringan. Lalu seberapa banyak dampak yang Bapak alami saat kekeringan ini? Dampak yang saya rasakan pada alam saat ini sangat banyak sekali. Di antaranya saya dalam mencari rumput untuk makanan ternak, seperti kambing, sapi maupun yang lainnya itu sangat sulit karena rumput-rumput itu juga ikut kering, sehingga untuk mencari makanan ternak itu juga kesulitan. Ini contoh yang datang. Sehingga di sawah-sawah pun juga mengalami foso. Artinya foso itu nggak bisa sukses, jadi mengalami kekeringan gitu. Yang kalau kata Baik, terima kasih Pak atas waktunya.
Dan laporan mengenai kekeringan di Desa Tujurejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Saya kembalikan ke Terima kasih Agil atas laporannya. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saya Hilma Noviana Laila Tulusna. Dan saya Hilda Himatul Ulya. Saya Nesha Felicia Stefani. Pamit undur diri dan mengucapkan Terima kasih.